Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kita akan lanjutkan belajar kita terkait dengan web design atau web programming. Karena kita masih kategori HTML, jadi belum masuk ke kategori programming ya sebenarnya ya. Nah, kita masih di pembahasan untuk HTML part dasar, part 5. Jadi kita nanti akan bahas tentang link. Link itu nanti ada relatif URL, ada juga absolute URL, dan juga bookmark yang ada di HTML. Nah, biasanya link itu dipakai untuk menu atau navigasi. Jadi, kalau teman-teman misalkan buka di website saya, misalkan sutrisnogaleri.com, oke, di sini ini adalah link-linknya. Jadi, begitu kita klik, misalkan saya klik olahraga, maka dia akan mengarah ke situs olahraga. Seperti ini. Oke, inilah yang dimaksud dengan link. Link atau bisa juga disebut dengan tautan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tag link sendiri biasanya memakai tag A, kemudian isi konten tag A adalah isi dari tampilan link. Bisa tag atau juga bisa berupa gambar. Tag A memiliki atribut namanya href yang berisi lokasi tujuan link tersebut. Kemudian tag A juga memiliki atribut namanya target yang digunakan sebagai target jendela web browser. Jadi kalau kita nilainya self underscore self, maka halaman tersebut yang akan ditampilkan di halaman yang sama. Kemudian kalau kita targetnya blank, ada target underscore blank, maka halamannya akan ditampilkan ke jendela baru di browser. Kemudian tag A sendiri memiliki atribut title untuk menuliskan judul yang keluar ketika mouse tersebut diklik. Oke, kita coba praktek ya. Kita buat eh, HTML dengan nama link.html. Oke, kita sudah membuat link.html. Kemudian jangan lupa kita pakai tanda seru seperti ini. Kemudian di save aja. Kita akan membuat title-nya kita samakan aja. Atau belajar link aja lah title-nya. Belajar link. Oke. Nah, silakan kalau mau ngopi dulu atau mau minum dulu silakan. Santai aja. Yang penting kita paham. Nah, kemudian kita buat yang sederhana aja. Kita misalkan ngetik H3 untuk judulnya ya. Kita belajar membuat link di HTML. Kemudian linknya misalkan kita bungkus pakai li. Kemudian kita buat A. Nah, di sini A nanti akan muncul href. Misalkan saya arahkan ke website saya, https://sutrisnogaleri.com. Misalkan ini websitenya website Sutrisno. Oke, kita coba tes ya. Kita klik kanan, kemudian show preview. Nanti teman-teman bisa install juga untuk extensionnya, untuk preview ya, live preview. Nah, seperti ini sudah berhasil. Kemudian saat kita klik, oke, ini saat kita klik, nanti dia akan mengarah ke website saya. Oke, kita balik lagi. Yang previewnya kita close aja. Oke, kemudian kita copy aja ini. Kita copy, kemudian paste. Di sini kita akan membuat untuk, ini namanya relatif URL. Eh, oh, salah ya. Ini namanya absolute URL. Sini. Jadi saat kita menulis tujuan dari href ke link, kita bisa menggunakan absolute URL. Jadi absolute URL merupakan alamat lengkap sebuah tujuan link. Jadi biasanya menggunakan website atau apa gitu. Kita juga YouTube, Facebook kan website juga sebenarnya. Oke, jadi
kita bisa membuat link menuju domain yang berbeda dengan website yang kita buat. Kan kalau saya untuk belajar ini kan belum ada domainnya. Jadi ini saya arahkan ke domain gitu. Oke, ini namanya absolute URL. Misalkan ini rumahbelajar.com, website belajar privat komputer. Teman-teman yang pengen belajar privat komputer juga, monggo silakan di Japri aja. Ada paket web programming, jaringan, kemudian paket dasar, desain grafis, dan lain-lain. Oke, sambil promosi ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah belajar untuk membuat link dan juga absolute URL. Nah, untuk relatif URL sendiri, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Terakhir aja ini kita langsung studi kasus ke bookmark. Bookmark. Jadi bookmark itu nanti teman-teman misalkan pengen bikin website yang lebih terkenalnya namanya parallax ya. Jadi nanti dari saat kita bikin landing page seperti itu, misalkan landing page itu ada banyak section, ada kontak, ada nanti produk dan lain-lain. Nanti saat kita ngeklik ke halaman link tersebut, maka akan diarahkan ke section tersebut. Nah, nanti kita akan praktekkan. Jadi section itu nanti kita biasanya pakai ID ya. Jadi ID, eh, nah seperti ini. Nanti kemudian ini ID-nya Tris, kemudian kita tambahkan ini apa namanya tanda pagar. Oke, kita coba untuk membuat bookmark.html. Bookmark.html. Latihan menggunakan. Oke. Nah, kita akan tambahkan misalkan ini kita buat, anggaplah kita buat daftar isi gitu ya. Huruf kecil aja. Tiga. Daftar isi website saya. Website. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat ID baru. Misalkan satu. Oke. Nanti ID-nya ini misalkan judul atau konten aja. Konten satu misalkan. Kemudian kita buat ID. Namanya konten satu. Di konten satu, misalkan punya artikel, kita pakai P aja. Misalkan pakai lorem aja. Oops, kita view, WordPress, seperti ini. Kemudian kita copy aja. Nah, seperti ini. Jadi ada kontennya gitu ya. Kemudian ini kita copy aja. Kita copy sebanyak 3 misalkan. Jadi ini ID yang pertama ini saya masukin aja biar nanti ini adalah bagian dari H1 misalkan. Biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, kemudian di sini ID yang kedua kita buat namanya konten 2, isinya konten 2, kemudian ini konten 3, isinya konten 3. Nah, kita coba tes, kita lihat hasilnya bookmark.html. Di sini sudah ada konten 1, konten 2, konten 3. Nanti biar lebih ke bawah lagi, ini saya copy lagi aja. Jadi ada 4 paragraf gitu ya. Biar lebih mengena nanti prakteknya. Oke, kemudian kita akan buat bookmarknya di sini. Misalkan ini sebenarnya ini bisa aja namanya menu ya atau navigasi, tapi ini kita anggap apa namanya ya menu memang sih. Oke,
Kita A, href, kemudian konten satu. Oops, salah. Ini kita arahkan ke ID, namanya konten satu. Kemudian tulisannya ini adalah konten satu. Kita coba tes ya. Nah, nanti dia arahkan mengarah ke konten satu. Nah, kita copy aja ini. Oke, ini konten dua. Konten tiga. Refresh. Nah, ini konten satu. Klik. Nah, kita balik lagi. Ini adalah konten dua. Nanti dia akan mengarah ke konten dua. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita klik, maka dia akan mengarah ke konten tiga. Oke, teman-teman, saya rasa paham. Untuk latihan bookmark ini, kita akan lanjutkan lagi untuk latihan eh, nggak bookmark ya. Kita akan latihan membuat navigasi. Navigasi. Oke, ini saya close aja. Saya close, kemudian ini saya buat file baru namanya navigasi.html. Kemudian sama seperti latihan sebelumnya, kita membuat navigasi dengan bookmark ke halaman yang atau ke file HTML yang lain. Kemudian di sini H3 navigasiku. Kemudian kita buat UL sama LI. Di sini kita akan membuat hanya apa? Kita akan arahkan ke bookmarknya tadi, bookmark.html ini di sini slash konten bookmark.html. Nah, ini targetnya bookmark.html, kemudian tanda pagar. Kita akan arahkan kemana? Konten satu. Nah, kita buat ini konten satu di bookmark. Ini saya copy aja ya. Kan kita tadi punya konten satu, konten dua, dan konten tiga. Ini ke konten dua. Ini ke konten tiga. Oke, kita sudah buat. Kita akan tes hasilnya. Tadi namanya navigasi. Kita klik di sini. Oke. Nah, ternyata ini, nah kita akan praktek untuk yang target tadi. Di sini kita tambahkan target supaya dia menuju ke halaman yang lain. Targetnya kita tambahkan blank. Target blank. Kemudian kita bisa tambahkan juga title ya. Title, titlenya apa? Konten, misalkan konten satu. Ini titlenya kita buat konten dua. Titlenya konten tiga. Oke, kita sudah membuat. Kita tes saja di sini. Kita refresh. Kemudian kita balik lagi ke awal. Ini adalah konten satu, kita klik. Nah, kita balik lagi konten dua. Oke, ini adalah konten tiga. Sip, sudah berhasil. Yang sudah kita buat.
Kemudian kita bisa belajar terkait dengan relatif URL. Sebenarnya ini juga masuknya kategorinya relatif URL ya, yang ini tadi. Cuman nggak apa-apa kita praktekin aja relatif URL. Misalkan kita buat relatif.html. Nah, kemudian kita tambahkan belajar relatif HTML URL. Oke, kemudian kita buat H3 belajar relatif URL. Kita buat UL sama li. Kita arahkan ke satu file sama seperti tadi sebenarnya. Nah, kemana ini saya arahkan ke link.html. Ke link HTML. Nah, misalkan ini saya buat folder link 2 misalkan. Kemudian bookmark saya taruh. Ini bookmark saya close saja. Kemudian navigasi juga saya taruh di foldernya link 2. Nah, kemudian saya pengen membuka bookmark yang ada di folder link 2. Gimana caranya? Kita buat aja di sini li, kemudian A, kita arahkan ke foldernya namanya link 2. Ini. Kemudian kita pengen membuka bookmark. Kita tulis di sini bookmark. Sama seperti tadi, li, kemudian A, kita arahkan ke link 2, kita arahkan ke navigasi. Oke, kita coba tes untuk relatif URL ini. Kita buka. Nah, relatif HTML. Ke bookmark. Set. Nah, sudah berhasil. Kita back aja. Navigasi. Sudah berhasil juga. Oke, sekian dari saya untuk belajar membuat link di HTML. Semoga kawan-kawan semuanya bisa mempraktekkan untuk latihan yang sebentar ini dan jangan lupa juga kita apa ya harus sabar untuk belajar. Jadi pastikan kita kuat di dasarnya supaya nanti begitu naik level nanti pondasinya sudah lumayan bagus. Jadi pondasinya untuk nanti teman-teman belajar PHP, belajar JavaScript, belajar Laravel, React.js, kemudian Node.js dan lain-lain itu sebaiknya dikuatkan dulu di HTML dan CSS-nya. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan di-subscribe kalau ini bermanfaat dan silahkan juga di komen kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau masukan yang membangun untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.